Hai guys, jumpa lagi bersama saya di channel Yuda TV. Dan kalian yang pencinta sinetron Cinta Setelah Cinta, jangan lupa klik dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Sementara Niko chat Ayu, dia bilang aku sudah beli cincinnya dan si Ayu nggak mau membalasnya. Dan Niko nelpon Ayu dan Ayu menerimanya. Dan Niko ngegombalin Ayu dan Bi Sumi sengaja mengganggu Niko dan Niko menutup teleponnya dan Niko chat si Ayu lagi dan si Ayu pun ada yang ketok pintu dan ada yang mengirim surat dari Ilham katanya, dan isi surat itu aku pasti akan menuntut balas Ayu. Dan Ayu kaget dan masuk ke dalam rumah, sementara Starla lagi bilangin Nila, tapi Nila bilang aku itu kesel sama Omah katanya, kata Nila. Dan Starla bilang ada etika, ada hormat, jadi kita harus lebih menghormati yang lebih tua, dan Nila harus minta maaf sama Omahnya. Dan Nila bilang gak mau, aku mau tidur katanya. Tak lama kemudian Niko datang dan Nila nggak mau minta maaf sama omanya, dan Ayu tidak percaya kalau Ilham itu sudah tidak ada. Ini pasti ada yang iseng katanya. Dan Ayu pun membakar foto itu dan Ayu masuk dan tidur, dan di balik selimut itu ada orang, dan di balik selimut itu adalah Ilham. Dan Ayu kaget dan lari dan ditangkap Ilham, sementara Arya datang dan nanyain Nila dan langsung masuk, dan Arya langsung masuk ke kamar Nila. Dan Arya salah orang, dia disangka itu Nila padahal Starla, dan Starla usir Arya. Dan Bu Elpa pun nyangka kalau Starla selingkuh malam-malam begini berduaan. Tak lama kemudian Niko datang dan Mamah Niko bilang, apa pantas kakak adik begini, apa benar? Dan Arya menjelaskan kalau dia mau jenguk Nila, dan Niko pun benar kata Niko, karena Nila itu keponakan Arya katanya. Dan Arya pamit dan dia pulang, dan Niko di kamar ngomong sama Starla, gak usah didengerin omongan mama katanya, tolong jangan dipikirin soal mama. Iya kata Starla, dan Starla berterima kasih sama Niko karena udah belain dia katanya. Dan Starla bilang memang aku yang salah sama Mas Niko, tadi di kamar Arya mungkin aku disangka Nila jadi dia kecup dahi aku. Dan Niko bilang aku tidak marah karena Arya itu kakak kamu katanya. Dan Niko malah balik nanya sama Starla, apa kamu bisa percaya lagi sama aku dan tidak curiga sama aku? Dan aku mau kalau kamu percaya sama aku lagi. Dan Starla bilang, baik mas, aku akan percaya sama kamu. Dan dalam hati Starla, aku sudah gak percaya lagi sama Mas Niko. Sementara Ayu ada di sesuatu tempat, dia sudah sadar dan dia kaget, di mana aku ini katanya. Dan Ayu berteriak minta tolong, dan tak lama kemudian Ilham pun datang dan di hadapan Ayu, dan Ilham bilang kamu nggak kenal sama suami kamu sendiri. Dan Ayu bilang siapa kamu? Dan Ilham nanya, kamu kan membuat aku meninggal dan selingkuhan kamu. Dan Ayu keingat kejadian itu, dan Ayu ditampar dan pingsan. Dan Ilham ada yang menelpon, ibunya yang menelpon, dan ibu itu pun, gimana, apa udah ada petunjuk sama kembaran kamu katanya. Dan kembaran Ilham pun bilang ini pasti ada hubungannya dengan si Ayu katanya dan selingkuhannya. Dan ibu itu pun bilang kamu harus cepet-cepet bereskan urusan ini. Dan Ben juga berjanji sama ibunya dia akan ungkap semuanya katanya.
Dan ibu itu ingat kejadian kalau organ tubuh Ilham didonorkan. Dan tak lama kemudian Ayu bilang ini kemauan Mas Ilham. Dan ibu Ilham itu nggak percaya, dan ibu itu pun ancam Ayu. Dan ibu cerita sama Ben bahwa Ilham pun tidak tahu kalau dia punya kembaran. Dan ibu itu bilang, Ben kamu ibu kasih sama orang kaya. Dan Ben juga sungkem sama ibunya. Di sisi lain Starla sama Niko lagi tidur, dan Niko kebayang omongan Starla yang sudah dikecup dahinya sama Arya. Dan Arya bilang ini tidak pantas, kata Arya. Dan Niko chat Arya, saya tunggu di luar, katanya. Dan Niko datang dan langsung tinju Arya. Dan Niko bilang jauhin istri saya, kata Niko. Dan Arya bilang apa aku harus membongkar perselingkuhan kamu sama Arya. Serapat-rapat kita nyumpetin bangkai tetap akan tercium juga, kata Arya. Dan sebelahan lagi, kata Arya. Sementara Ben nemuin Tio, dan Tio senang karena ayahnya datang, dan dia bilang ayah masih hidup. Dan Tio bilang sudah, ayah di sini aja. Dan Ben bilang ada orang yang jahat yang sudah bikin ayah meninggal. Dan Tio bilang siapa orang jahatnya ayah? Ayo jawab ayah. Dan Tio menangis karena ayahnya pergi, dan Tio berteriak manggil-manggil ayah. Sementara Ayu bingung, kok aku ada di ruangan lagi ya? Dan Ayu kepikiran kejadian tadi, dan tapi badan aku sakit semua dan tubuh aku penuh luka, katanya. Tak lama kemudian Tio datang, dan dia bilang aku tadi ketemu ayah bu. Dan Ayu bilang mungkin Tio kangen sama ayah. Enggak bu, ayah bilang ada orang jahat yang membuat ayah meninggal, katanya. Dan Ayu diam, dan Tio siapa orang jahat itu ya bu? Sementara Kana mau sekolah, dan Kana marah, dan Joni hibur Kana, dan Kana pun tersenyum kembali. Dan Rina ingat sewaktu Kana bayi, dan Kana mau diculik sama orang jahat, dan Joni pun menyelamatkan Kana. Dan Joni mau berangkat kerja jadi sopir di rumah Starla. Sementara Niko mau pamit, mau jogging, katanya. Dan Nila pun mau berangkat sekolah, dan Arya melihat Niko sama orang, dan Niko ambil itu cincin yang dia pesen, dan Niko buang bungkus perhiasan itu, dan Arya lihat bungkus cincin itu, dan Arya melihat kalau Niko nyimpan cincin di mobil. Sementara Arya nemuin Nila, dan Arya bilang kamu siap-siap sekolah Gi. Dan Starla bilang ngapain kamu kesini? Dan Arya bilang aku mau minta maaf. Dan Starla mau maafin tapi ada syarat, katanya. Kamu harus ngedance sama Rina. Dan Starla meledek Arya, dan Arya bilang Starla kamu tuh komplit emang ya, kamu tuh emang rese, cerewet, dan oon lagi, katanya. Dan Starla kekeh mau jodohin Arya sama Rina. Tak lama kemudian Joni datang, dan Starla ngenalin Arya sama Joni. Dan Joni mau bersihin mobil, dan Arya bilang iya bersihin ke bawah jok gitu, kata Arya. Dan Arya pun pulang. Sementara Ayu bercermin, dan dia mikirin kejadian semalam, tapi ini nyata. Sementara Niko nelpon orang dan chat Ayu HP Rom, katanya. Dan Ayu senang. Sementara Starla manggil Niko. Sementara Joni bersihin mobil Niko, dan dia ingat kata-kata Arya harus bersihin sampai ke bawah jok, katanya. Dan Joni pun menemukan sebuah cincin itu dari bawah jok, tapi Joni gak mau ngasihin sama Starla. Dia bilang biar cincin ini sampai ke selingkuhannya,
biar aku banyak bukti, katanya dalam hatinya. Dan Sumi pun datang dan Joni kaget. Dan tak lama kemudian Beno datang dan Beno kenalkan dirinya. Dan Joni ditepuk tangannya sama Beno dan cincin itu pun jatuh. Dan akhirnya diambil lagi. Dan Niko nyuruh anterin Lila ke sekolah pakai mobil yang satunya, katanya. Dan Niko pun nanyain kunci mobil dan Joni mau ngambil itu kunci, malah cincin itu yang jatuh. Nah, begitulah alur ceritanya. Silahkan tunggu di episode selanjutnya.